bukan nomor 78. Marilah
Kita berdoa. Allah Maha Pengasih, Engkaulah pencipta dan penebus kami. Tuhan Yesus telah berjaya dengan mengalahkan maut dan masuk ke dalam kemuliaan abadi-Mu. Semoga ya Bapa, hamba ini saudari kami Ibu Kristina Ernawati yang telah meninggal 7 hari yang lalu juga mengalahkan maut dan masuk dalam kemuliaan-Mu untuk selama-lamanya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama dengan Ibu dalam persatuan Roh Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Dia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam muka-Ku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika Ia setelah sekian lama berfirman dengan perantara Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di hadapan mata Dia, yang padanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi kepadamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu.
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya Ku bangkitkan pada akhir zaman. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Maria lihatlah tempat Ia berbaring, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta keluarga yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa sudah seminggu yang lalu saudari kita Ibu Christina Ernawati yang kita kasih pergi meninggalkan kita semua. Tentu saja kaum keluarga masih diliputi dengan rasa suasana duka atas kepergian saudari yang sangat dicintai dalam keluarga. Ia sudah pergi, tidak ada lagi bersama keluarga di dunia ini. Namun tentunya sosok dirinya, kebaikannya, sifat pembawaannya, dan juga perjuangannya untuk kebaikan dan juga kebahagiaan keluarga tentunya tetap ada dan hidup dalam pikiran dan hati kaum keluarga, termasuk juga kita sekalian yang mengenal dekat dengan saudari kita Ibu Christina Ernawati ini. Dengan demikian kita ingin mengatakan dengan yakin bahwa benar bahwa saudari kita sudah berpulang, jenazahnya sudah dibaringkan dalam kubur, namun sesungguhnya hidupnya dalam roh tetap ada bersama keluarga dan kita sekalian. Kita tidak sekedar mengingatnya dengan pikiran, melainkan juga percaya bahwa kematian adalah pintu masuk untuk kehidupan yang kekal. Jadi tentunya kita hanya berpisah secara fisik di dunia ini, tetapi tetap bersatu secara rohani melalui iman kita kepada Kristus yang telah mengalahkan maut dan juga bangkit dengan jaya menyertai para murid dan orang-orang beriman dalam perjalanan di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih serta keluarga yang tentunya sangat mencintai Ibu Christina Ernawati, peristiwa dan juga penghayatan iman seperti inilah yang juga dialami oleh Maria Magdalena dan juga Maria yang lain ketika mereka pergi mengunjungi kubur Yesus pada dini hari menjelang fajar setelah hari Sabat lewat. Sebagaimana diceritakan dalam bacaan Injil Matius tadi yang kita dengarkan bersama, para wanita itu melihat Yesus meninggal dan mengetahui dengan tepat di mana ia dimakamkan, dan pada hari Jumat sore maka mereka kembali ke makam pada hari Minggu pagi. Tetapi kenyataannya mereka tidak melihat lagi kubur yang menutup dengan batu. Yang mereka temui adalah seorang malaikat yang telah menggulingkan batu itu dan duduk di atasnya. Malaikat itu berkata kepada para wanita itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Malaikat itu berkata, "Jangan takut," karena memang wajar orang takut dengan kejadian demikian. Para ajudan penjaga kubur itu pun ketakutan. Kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya peristiwa itu. Kejadian yang sungguh luar biasa, yang mungkin saja baru pertama kali ia mengalaminya. Di sini ada terjadi gempa bumi yang hebat, sebab malaikat itu turun dari langit dan datanglah batu itu. Tidak terkasih, tetap keluarga yang terkasih, memang sampai saat ini
tidak ada seorang pun yang menyaksikan kebangkitan Yesus dengan mata kepala sendiri. Yang diceritakan hanyalah makam yang kosong, penampakan dari Yesus yang bangkit. Penjelasan dari kosongnya makam adalah bukti bahwa Yesus itu telah bangkit. Keyakinan dan juga kepercayaan ini juga ditanamkan dalam diri kita sebagai orang Katolik. Saudara kita, Ibu Kristina Ernawati yang telah percaya kepada Yesus, tentunya akan dibangkitkan bersama dengan Yesus dalam kemuliaan. Tentu ia telah diberikan tempat berbahagia dalam kemuliaan. Dengan iman dan keyakinan ini juga kita yakin dan percaya bahwa kita selalu mendoakan Ibu Kristina Ernawati, mendoakan dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak memisahkan diri kita dengan saudara kita yang telah berpulang menghadap Tuhan. Ada suatu ikatan yang tentunya ada dalam diri kita. Mungkin kita juga mengalami adanya kerinduan ketika kita mengingat entah itu benda-benda yang pernah ia pakai, kebiasaan-kebiasaan yang pernah ia lakukan. Ingatan dan juga keyakinan itu juga hadir dalam diri kita sebagai orang Katolik ketika kita mengimani bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah kita merupakan suatu hal yang untuk membangkitkan kehidupan kita. Tentu kita yang masih berada di dunia ini, yang masih berziarah di dunia ini, yang masih berjuang dalam dunia ini, tentu kita berharap bahwa kelak kita pun akan masuk dalam kemuliaan bersama dengan Allah di surga. Namun demikian tentunya dengan tingkah laku hidup kita, kebiasaan-kebiasaan hidup kita, tentunya kita harus mengarah pada iman akan Yesus itu sendiri. Mari kita percaya dan yakin bahwa kita pun kelak akan menghadap Tuhan dalam kemuliaan-Nya. Saat ini kita berdoa untuk Kristina Ernawati. Semoga segala dosa-dosanya selama hidup bersama-sama dengan kita dihapuskan dan disucikan dalam api penyucian. Dan kita juga mohon untuk didoakan oleh Ibu Kristina Ernawati agar kita tetap semakin teguh dalam iman kepercayaan akan rahmat kasih yang telah Ia berikan kepada kita semua. Semoga dalam doa-doa ini kita pun dikuatkan dan juga diteguhkan dalam iman itu sendiri, bahwa saudara kita masih bersama-sama kita dalam rohani dan tentunya menjadikan pengikat dalam cinta segala doa-doa kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, dan selamanya. Mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita mendoakan secara deklarasi. Aku percaya akan Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara para mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita panjatkan doa-doa bagi arwah Ibu Kristina Ernawati yang sudah meninggal, juga bagi kita semua dan gereja yang terus-menerus. Bagi saudara kita, Ibu Kristina Ernawati yang sudah dipanggil Bapa 7 hari yang lalu,
Semoga melalui pembaptisan yang telah diterima saudara kita, Ibu Christina Ernawati, dan berkat iman akan Yesus sepanjang hidupnya, ia dianugerahi hidup kekal yang telah dijanjikan Allah sendiri kepadanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para uskup dan para imam kita yang sudah meninggal, semoga para pemimpin gereja kita yang sudah dipanggil menghadap Bapa diikut sertakan dalam perayaan surgawi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabat, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, Ya Bapa Maha Baik, tuntunlah mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang ada di tempat ini, semoga iman pengharapan kita akan Yesus Kristus semakin dikuatkan dalam perjuangan hidup keseharian kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa kami bersyukur atas jaminan-Mu bahwa arwah umat beriman ada di tangan-Mu, dan bahwa kami semua Kau panggil untuk bangkit bagi hidup kekal karena kebangkitan Kristus Putra-Mu. Janganlah membiarkan hati kami gelisah, tetapi teguhkanlah perjalanan perziarahan kami menuju kepada-Mu. Berilah kepada kami Putra-Mu sebagai jalan, kebenaran, dan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga doa-doa kami yang akan panjatkan pada malam hari ini, semoga saudari kami Ernawati Kau berikan tempat kebahagiaan dalam kemuliaan, dan juga keluarga yang ditinggalkan tetap Kau teguhkanlah iman akan Engkau. Semua ini kami serahkan dalam tangan kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Lagu persembahan nomor 84. Hanya kepadamu kami dapat berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Di Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenankanlah menerima persembahan kami. Semoga hamba-Mu yang telah meninggal dunia, khususnya yang kami doakan pada hari ini, Ibu Christina Ernawati, yang 7 hari yang lalu Engkau panggil, semoga diterima ke dalam kemuliaan
kemuliaan bersama Putra-Mu yang mempersatukan kami dengan dirinya dalam sakramen cinta kasih yang agung ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan Dia, supaya orang-orang yang berduka karena kematiannya yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu bersama malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan berat, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, selagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wahai Tuhan kami,
roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Bodeng Timang serta semua rohaniawan. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Kristina Ernawati yang 7 hari yang lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, dan para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pemantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersama
bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagi, damai kuberikan kepada. Jangan perhitungkan dosa kami dan perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pandang mendatang pada saya, tetapi berkatalah saja, maka saya akan sembuh.
dilanjutkan dari nomor 90. Tuhan beri Allah Mari kita berdoa kepada Bunda Maria agar segala doa-doa kita pun dihantarkan melalui Bunda Maria kepada putranya sendiri Yesus Kristus, khususnya untuk Ibu Kristina Ernawati. Kita berdoa 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik, semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudari kami Ibu Kristina Ernawati yang sudah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Ya Bapa, bebaskanlah dan bersihkanlah dia dari segala dosanya. Limpahkanlah penebusan-Mu kepadanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita nyanyikan nomor 547. Ya namamu Maria, Bunda yang cinta, meru merawat hati segala anakmu. Patutlah nama itu
Maria.